Dua orang kulit hitam di kereta bawah tanah. Bertingkah laku aneh pada wanita ini. Mereka menghampirinya. Dengan pisau di tangan, mereka mengancam wanita ini. Wanita ini tetap tenang. Dia mengeluarkan senjata, menembak mati salah satu, lalu menembak sekali lagi, hingga keduanya tersungkur. Wanita ini bernama Erika Bain. Dia adalah seorang penyiar radio. Erika memiliki seorang tunangan bernama David. Mereka membawa anjing mereka Curtis berjalan-jalan di taman. David melempar bola hingga membuat Curtis berlari menangkapnya. Mereka kemudian membahas tentang masalah pernikahan. Tidak lama kemudian, mereka menyadari Curtis menghilang. Mereka mencoba mencarinya. Ternyata Curtis ditangkap oleh 3 orang preman. Pria mabuk ini berkata kepada mereka, "Saya telah menemukan anjing kalian, hadiah apa yang bisa kudapat?" David kemudian berterima kasih ke preman itu. Tiba-tiba pria mabuk ini menjerat leher Curtis. David melihat perbuatan itu, dia hanya bisa bersabar. David kemudian mengambil dompetnya, tapi karena pria mabuk ini tidak puas, dia meminta jam dan cincin tunangan Erika. Erika menolaknya. Salah satu dari mereka merebutnya. Dengan satu pukulan, pria ini juga bukan seorang vegetarian. Preman itu mengambil tongkat dan memukul David. Adegan benar-benar di luar kendali. Salah satu preman bahkan merekam perbuatan keji mereka. Erika juga dipukul oleh preman mabuk ini. Adegannya cukup kejam. Selanjutnya mereka diantar ke rumah sakit. David karena luka, tidak sadarkan diri. Dan Erika selamat. Setelah koma selama 2 bulan, dia akhirnya bangun. David akhirnya meninggal. Mereka bahkan belum bertemu untuk terakhir kalinya. Sangat menyedihkan. Erika akhirnya pulang ke rumah. Harinya dilalui tanpa David. Erika merasa tidak aman dan ketakutan. Dia trauma. Dia bahkan tidak berani keluar rumah. Tapi karena tidak ada kabar tentang perkembangan kasusnya, dia akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Dia bahkan merasa tidak ada kebebasan selama berjalan di jalan. Saat sedang berjalan dia merasa ketakutan dan tidak aman. Setiap orang yang berjalan di sampingnya membuatnya merasa takut. Dia akhirnya sampai ke kantor polisi. Tapi yang dia dengar adalah, polisi memberikan jawaban sederhana dan memintanya menunggu. Demi keselamatannya, Erika membeli pistol untuk melindungi diri. Tapi karena dia tidak memiliki sertifikat, toko bos pun menolak menjualnya. Saat Erika keluar dari toko seseorang menyapanya. Penjual pistol ini menghampirinya dan berkata, "Hanya dengan $1.000, pistol ini menjadi milikmu." Erika pun setuju dan berkata, agar penjual ini mengajarinya memakai pistol. Dengan senjata ini, Erika merasa lebih tenang dan aman. Malam itu Erika pergi ke sebuah toko untuk membeli bir. Tiba-tiba seorang pria masuk. Pria itu ribut dengan pegawai toko. Pria itu menembak mati pegawai toko. Erika ketakutan dan bersembunyi. Tiba-tiba ponsel Erika berbunyi dan mengeluarkan suara. Pria ini akhirnya menyadari masih ada seseorang di dalam toko. Pelan-pelan dia mencari dan mendekati Erika. Erika memperhatikan pria itu, dan menembaknya dengan 3 peluru. Pria itu tersungkum, Erika kaget. Setelah dia merasa tenang, dia membawa pergi rekaman CCTV. Mendapatkan kabar, detektif Mersek pun mendatangi TKP. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa pria itu ditembak dengan pistol otomatis 9 mm. Pembunuhnya melepaskan 3 tembakan sebelum mengenai sasaran. Keterampilan menembak si pembunuh buruk atau dia tidak pernah menembak. Dia juga tidak mencuri uang toko. Artinya dia membunuh bukan karena mencuri. Sesampainya Erika di rumah, bayangan pria yang dibunuh terus muncul di otaknya. Untuk mengalihkan perhatian, Erika pun memutuskan kembali bekerja. Tapi dia mulai tidak dapat mengendalikan pikirannya. Sepulang bekerja, Erika berdiri seharian di depan makam David. Dia di sana duduk lama dan akhirnya memutuskan pulang. Hanya ada beberapa orang di dalam kereta bawah tanah. 2 orang pengganggu merampas M3 yang sedang didengar seorang pria. Mereka juga menjahati seorang pria tua dan cucunya. Sesampainya di pemberhentian, orang-orang itu bergegas keluar. 2 pengganggu ini kemudian melihat Erika yang duduk di sudut kereta, siap untuk mengganggunya, membelai tubuh Erika dengan pisau. Beraninya cacing dan serangga berperilaku seperti kapak. Erika mengeluarkan pistolnya, menembak mati 2 pengganggu itu. Lalu dengan tenang berjalan keluar dari stasiun itu. Dengan cepat detektif Mercer pun tiba. Ada banyak kesamaan dengan penembakan toko swalayan terakhir. Semua pistol otomatis 9 mm. Semua uang dari korban masih ada. Hanya memiliki sejarah yang berbeda. Erika datang kembali ke stasiun bawah tanah. Pada saat ini, stasiun kereta bawah tanah dikelilingi oleh wartawan media utama. Mercer tiba-tiba menghentikan Erika yang hendak pergi. Erika berusaha tenang, dan berkata dia adalah seorang penyiar radio. Setelah selesai dengan beberapa pertanyaan, Mercer pun pergi.
Keesokan harinya, Mercer mencari Erika. Ternyata Mercer pernah menjenguk Erika saat berada di rumah sakit. Dan Mercer adalah penggemar Erika. Dia merah prihatin atas kematian David. Sebenarnya, Mercer menyukai Erika. Mercer pun menerima tawaran wawancara dari Erika. Saat wawancara, Mercer melihat berita di TV. Dia mengatakan bahwa pria bernama Murrow ini terlihat baik. Tapi diam-diam melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Murrow menjual obat dan membunuh orang. Murrow sebenarnya adalah penjahat. Mercer sudah menyelidikinya selama 3 tahun. Tapi masih belum menemukan cukup bukti. Mercer menceritakan segalanya. Dia merasa tidak berdaya tidak dapat menangkap Murrow. Setelah selesai wawancara, Mercer memberikan kartu namanya kepada Erika. Sejak itu mereka menjadi dekat. Suatu malam, Erika berjalan di jalan. Erika dipanggil oleh seorang pria. Dia pun naik ke dalam mobil pria itu. Ada seorang wanita di dalam. Karena hari ini dia belum bergerak. Saya juga tidak dapat berbuat apa-apa jika dia membunuh orang. Erika mengarahkan pistol ke kepala pria itu. Pria itu hanya bisa melepaskan mereka. Siapa sangka karena merasa kesal, pria itu mencoba menabrak mereka. Erika mendorong wanita itu, mengeluarkan senjata dan menembak mati pria itu. Tapi mobil hilang kendali dan menabrak wanita itu. Erika kemudian menghubungi mobil ambulan untuk wanita itu. Dia kemudian pergi dengan lega. Erika kembali bekerja. Banyak yang membahas kasus pembunuhan baru-baru ini. Gambar pembunuhan itu terus muncul di otak Erika. Tidak tahan dengan siksaan di hatinya, dia lalu menyerah. Tapi sesampainya di kantor polisi, dia berubah pikiran. Erika yang mengalami insomnia larut malam, menelepon Mercer. Berbicara tentang masa lalu. Saat itu tiba-tiba Erika melihat Murrow. Erika langsung menutup teleponnya. Dia mengikuti Murrow. Murrow yang mengetahui, Erika mengikutinya. Erika bersiap mengeluarkan senjata. Murrow mengira Erika adalah seorang wartawan yang ingin memotretnya. Begitu cepat mengeluarkan linggis di dalam mobil, menyakiti lengan Erika. Erika tidak ketakutan. Dia menabrak hidung Murrow, mengambil linggis langsung dari tanah, lalu memukul Murrow. Dengan cepat, Mercer pun tiba di TKP. Seperti merasa bersyukur, karena ada yang membantu mereka menghabisi penjahat ini. Ketika Mercer mengamati tempat kejadian, dia mendengar suara lift dengan seksama. Karena saat berbincang dengan Erika di telepon, dia juga mendengar suara lift ini. Demi membuktikan apa yang dia curigai, Mercer menemukan pria yang kemarin berada di dalam kereta bawah tanah. Menanyakan tentang situasi di kereta bawah tanah saat itu. Pria itu pun menjawab pertanyaan. Lalu dia juga menggambar sketsa wajah Erika. Setelah Mercer melihat sketsa itu, dia yakin pembunuhnya adalah Erika. Mercer menemukan cincin yang diberikan David kepada Erika, dan berkata seseorang wanita menjualnya. Akhirnya kami menangkapnya. Mercer kemudian membawa Erika ke penjara untuk mengenali orang. Erika pun mengenali, pria ini adalah preman yang membunuh David. Tapi Erika tidak mengidentifikasi. Mercer merasa ada yang aneh. Lalu mengajaknya makan bersama. Saat makan, Mercer menyarankan kepada Erika, "Saya sudah tahu kamu pembunuhnya, dan menyarankan kamu untuk segera berhenti. Asalkan ada bukti. Walaupun kita adalah sahabat, saya juga harus menangkapmu." Bagaimana Erika bisa melepaskan dengan mudah pembunuh yang membunuh tunangannya? Keduanya saling memandang di cermin. Tidak ada penyelesaian. Tapi secara sadar, Erika memegang cincin itu dan melihat sekeliling, mencari penjual cincinnya. Akhirnya Erika menemukan pacar preman itu. Wanita ini takut dan tidak berani memberikan informasi. Akhirnya Erika pun pergi. Sesampainya di rumah, Erika mendapatkan surat di ponselnya. Dia membuka. Ini video Erika dan David dipukul. Dan alamat preman itu. Erika sedih dan menangis. Dia kemudian tenang kembali. Erika mengirimkan video itu kepada Mercer, lalu sendirian mendatangi alamat preman itu. Mercer melihat video itu. Dia tahu, Erika akan membalaskan dendamnya. Dengan buru-buru menyusul Erika. Erika sampai di alamat. Dia melihat 3 preman dan anjingnya Curtis. Pelan-pelan Erika mencoba mendekati. Dia mencari kesempatan dan menembak mati satu dari mereka. 2 orang yang tersisa buru-buru melompat dan berlari. Erika mengejar mereka, kemudian menembak mati satu lagi. Saat mengejar preman terakhir, dalam keadaan bahaya, Mercer muncul. Bajingan kecil itu langsung kaget, mengangkat tangan dan berlutut untuk menyerah. Melihat itu, Erika mengambil pistol di lantai. Pembunuh ada di hadapannya. Emosi Erika tidak terkendali. Mercer berteriak memintanya untuk melepaskan senjata. Dia mendekat dan berkata kepada Erika, "Berikan senjatamu, dan gunakan senjataku. Senjataku legal." Preman yang berbaring di tanah ketakutan. "Apa yang terjadi? Kamu ini polisi. Mengapa tidak melakukan tugasmu?" Preman itu berkata dengan tidak jelas.
Akhirnya Erika menembak dan membalaskan dendamnya. Kemudian Erika menyerah dan meminta Mercer menangkapnya. Mercer berkata, aku akan terlibat dalam penangkapanmu. Dia meminta Erika menembaknya sekali, agar tidak ada bukti yang dapat menangkap Erika. Ini adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh gangster. Mercer akhirnya mendapatkan tembakan di pundak. Erika menembak karena membela diri. Akhir yang indah. Apakah ini akhir cerita yang kamu inginkan? Akhir film, Erika dan Curtis pelan-pelan hilang di kegelapan. Saat bencana tiba-tiba datang ke diri sendiri. Berapa banyak orang yang bisa mengatakan, tidak apa-apa, aku bisa menunggu keadilan. Jika kamu berada di situasi yang tidak terduga, kehilangan hal yang paling berharga, Anda tidak tahu apa itu ketakutan dan penyesalan yang sebenarnya. Apakah yang saya katakan benar?